Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan di jorokan sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara. Cegah. Yang ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku tanggung jawab. Tadi lihat tentang video tentang sampah, bahaya sampah, cara pengolahan sampah. Coba yang datang pagi-pagi dari rumah ke sekolah, bersih nggak sekolah kita? Ada nggak masih sampah? Masih banyak sampah yang berserak di halaman. Bersih nggak kelihatan sekolahnya? Indah nggak? Enggak kan? Nggak enak dipandang. Selain sekolahnya kotor, mata kita juga tidak enak memandang. Baik, nah sekarang kita masuk pada materi kita tentang apa judulnya? Kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Iya, pada pembelajaran IPS. Sudah dibuka bukunya? Project kita hari ini yaitu sampahku tanggung jawabku. Tadi sudah tonton video tentang sampahku dan tanggung jawabku. Jadi pada pembelajaran ini, di akhir pembelajaran nanti kita akan buat project dengan judul sampahku tanggung jawabku. Dengan tujuan pembelajaran diharapkan anak-anak dapat yang pertama menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi dampak sampah pada lingkungan. yang ketiga, merancang dan melaksanakan proyek lingkungan bertema sampahku tanggung jawabku. Tujuan yang terakhir, menunjukkan sikap peduli terhadap kebersihan. Miss mau tanya, kalian udah bersih belum? Iya. Ada yang bersih, ada yang tidak. Nah, di sini di pembelajaran kali ini, marilah kita bersama berusaha untuk menjaga lingkungan. Lanjut. Nah, pengertian dari pembelajaran IPS
kita hari ini yaitu permasalahan sosial, yang dimana masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi banyak orang dalam hal apa tadi? Sampah. Salah satunya sosial yang sering terjadi di sekolah. Bagaimana kita mau menjaga lingkungan di luar sekolah kita ajak kotor? Benar nggak? Iya. Bagaimana kita mau menjaga lingkungan orang lain? Bagaimana kita mau menjaga diri kita di tempat lain supaya bersih, sedangkan kita, sekolah kita, rumah kita aja masih belum bebas dari sampah. Baik, lihat ini ada gambarnya. Manakah sikap anak baik dan tidak baik? Kalau sikap anak baik adalah membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan yang tidak baik, Membawa sampah. iya. Kamu masuk bagian mana? Anak yang baik apa yang tidak baik? Tidak baik. Iya. Kalau mau menjadi anak yang baik, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Baik. Nah, dari pengertian udah paham? Oke. Nah, contoh permasalahan sosial di lingkungan sekolah. Yang pertama apa? Sampah berserakan. Yang kedua, kurangnya tempat sampah yang tersedia. Ketiga, siswa tidak terbiasa memilah sampah. Keempat, tidak ada tentang kebersihan. Nah, dari keempat permasalahan ini, sampah berserakan di halaman sekolah. Masuknya sekolah kita? Masuk, Miss. Kurangnya tempat sampah yang tersedia. Masuk? Masuk apa enggak? Coba hitung dulu tempat sampah kita dari sini sampai ke sana. Banyak ya? Tempat sampah kan banyak kan? Tapi apa? Tidak digunakan dengan baik. Nah, yang ketiga, siswa tidak terbiasa memilah sampah. Seperti yang di video tadi, sampah terbagi menjadi bagian. Ada sampah organik, anorganik, sampah B3 namanya, sampah yang berbahaya tadi. Baik, nah, tidak ada sanksi atau aturan tegas tentang kebersihan. Nah, di sini Bapak Ibu guru juga udah mengajarkan tentang cara menjaga kebersihan, tapi mungkin kurang tegas sama kamu. Harus dipukul dulu baru bisa buang sampah pada tempatnya, iya kan? Iya Kak Rena? Iya, Miss. Baik, lanjut. Nah, dampak sampah terhadap lingkungan di sekolah. Apa itu dampak? Apa itu dampak? Akibat. Iya, akibat sampah terhadap lingkungan sekolah. Yang pertama apa ini, Kak Gen? Sekolah menjadi kotor dan tidak nyaman. Sekolah menjadi kotor dan tidak nyaman. Coba bandingkan antara gambar yang ini sama gambar yang ini. Ini gambar sekolah yang bersih. Sekolah yang kotor. Menurut kamu mana tempat yang nyaman ditinggali? Yang bersih, iya kan? Sekolah yang bersih akan menciptakan warga sekolah nyaman untuk tetap berada di sekolah. Gambar yang kedua ada apa? Kelas. Kelas yang bersih sama kelas yang kotor. Kita kelas ini. Nyaman nggak kamu kalau berada di kelas seperti ini? Coba lihat kelasnya sekarang udah bersih? Belum, Miss. Iya. Supaya kita nyaman belajar, konsentrasi kita tinggi, kita gembira dalam belajar, kita harus menciptakan kelas yang bersih, bebas dari sampah. Yang ketiga, coba ini siswanya. Coba lihat siswa yang berdiri di sini sama siswa yang membuang sampah di sini. Bisa kamu lihat perbedaannya ya? Iya, siswa yang bersih, siswa yang rapi, merupakan siswa-siswa yang baik. Siswa-siswa yang akan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik di sekolah. Coba lihat siswa yang membuang sampah ini, baik tidak? Iya, dari perilakunya kita bisa lihat dia tidak menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, apa dari dampak sekolah terhadap lingkungan sekolah? Bisa menjadi sarang sikit-sikit sakit perut, sikit-sikit apalagi batuk-batuk. Ya kan apa? Banyak debu di kelas, banyak sampah di kelas. Makanya kenapa penyakit itu mudah menyerang kita. Yang ketiga, merusak keindahan lingkungan. Sekolah yang indah akan berubah menjadi angker. Tahu angker ya? Tempat setan, tempat nyamuk. Kalau
karena. Contohnya apa? Plastik, botol, kaleng, inilah yang berbahaya tadi. Inilah yang berbahaya bagi bumi. Kalau banyak sampah-sampah seperti ini akan menyebabkan banjir, menyebabkan selokan tersumbat. Banyak kan jalan-jalan sekarang dari sini sampai ke Sumber aja banyak itu jalan yang banjir. Kenapa setiap hujan di jalan itu banyak sampah, banyak air? Ya karena airnya nggak bisa lewat gara-gara sampah tadi diselokan. Iya kan? Nah, ini penyebabnya, ini dalam utamanya organik, anorganik ini. Nah, anorganik ini berasal dari mana tadi? Dari kita. Sampah apa aja? Sampah jajan, iya kan? Coba kamu kira tiap hari berapa jajan plastik? Satu hari dapat berapa yang kamu beli plastik? Kita bilang 2. Satu hari. Seminggu berapa? 14 plastik satu minggu, satu orang. Dikali berapa ratus orang kita di sini? Iya kan? Nah, itulah yang akan diolah sama bumi, yang akan menyebabkan bumi kita sakit. Saking banyaknya sampah plastik. Oke, yang ketiga, sampah berbahaya dan beracun. Contohnya apa? Baterai, bekas obat, bekas-bekas alat elektronik. Ini merupakan sampah-sampah yang masuk ke dalam golongan B3, bukan B2 ya. Baik, lanjut. Nah, bisa diingat ini jenis-jenis sampah? Bisa ya? Oke. Cara menangani sampah di sekolah. Yang pertama apa nih, Pak? Buang sampah pada tempatnya sesuai jenis. Iya, kalau misalnya sampahnya plastik di tempat sampah organik apa anorganik? Anorganik. Kalau sampahnya kol yang busuk, organik. Kalau kaca, Tiga. kalau sampah pakaian yang bekas, anorganik. Iya, betul. Yang kedua apa tadi cara menanganinya? Tahu berulang ya? Misalnya sampah plastik kopiko, misalnya kan warna hitam cantik ya, bisa kita ubah menjadi bunga. Bisa kita buat jadi bunga, iya kan? Kita tempel di rumah, jadi rumah kita yang indah karena ada bunga dari plastik. Ada nilainya, ada fungsinya. Baik, yang ketiga melakukan kegiatan gotong royong ataupun di sini disebutnya pernah nyampaikan gotong royong? Iya, yang diambil apa? Udah betulkah kamu letakkan sampahmu di mana? Udah benar? Iya. Oke, yang keempat membuat poster dan kampanye kebersihan. Udah tahu poster kan? Iya, seperti ini poster namanya. Poster kampanye. Kampanye itu mengajak teman-teman untuk melakukan hal-hal yang baik seperti menjaga kebersihan. Contohnya ini, ayo buang sampah pada tempatnya. Ini merupakan contoh poster. Kalau kita buat seperti ini, kita tempel di atas di setiap kelas atau kita tempel di dekat-dekat tempat sampah. Nah, karena kita tempel sehingga orang-orang lain akan membaca dan ikut membuang sampah pada tempat. Inilah yang menjadi proyek kita nanti. Bisa ya? Oke, lanjut. Membuat aturan kelas tentang kebersihan. Adakah aturan kelasmu yang mengajak untuk hidup bersih? Bisa dilakukan? Sebagian, Miss. Dari 100% yang dilakukan berapa? 40%, Miss. Iya kan? Kalau kamu lakukan sampai 80 atau 90%, nggak akan ada sampah di sekolah ini. Benar nggak? Iya. Ini juga buang sampah sembarangan, kadang di samping, di belakang. Oke, lanjut ya. Nah, peran siswa dalam menjaga kebersihan. Yang pertama, lihat ini, wih, rapi ya, merah putih, menjadi teladan dalam membuang sampah. Nah, diharapkan nanti kelas 4 ini karena kita udah belajar tentang sampah, jangan pula kamu yang menjadi contoh untuk temanmu dalam membuang sampah sembarangan. Si Arga udah belajar tentang sampah, dia malah jajan dibuang sembarangan di depan kantin. Atau dibawa mungkin ke taman, dibawa di taman sampahnya, jangan. Dimulai dari diri kita. Misalnya si Faisal keluar
Berarti kamu belum menerapkan peran siswa yang ketiga di situ. Kamu harus aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan kalau mau menciptakan sekolah yang bersih. Jangan mengharapkan orang lain. Misalkan masih kesempat, pas banget disuruh membersihkan lingkungan. Pantas nggak begitu? Tidak pantas. Oke, saya lanjut. Nah, dari materi-materi yang disampaikan barusan, Miss ada studi kasus mini. Di SD Harapan Bangsa, halaman sekolah sering terlihat kotor setelah jam istirahat. Banyak siswa membuang bungkus makanan di taman dan lorong kelas. Tahu lorongnya? Iya. Akibatnya lingkungan menjadi tidak nyaman dan beberapa siswa terkena flu karena lingkungan yang kotor. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya para siswa bertindak agar masalah ini tidak terjadi terus? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah? Yang lain? Mengajak teman membuang sampah pada tempatnya. Bagus, yang lain? Mengurangi untuk membuang sampah. Iya. Bagaimana seharusnya para siswa bertindak agar masalah ini tidak terjadi terus? Iya. Membuang sampah pada tempatnya. Bagus ya, untuk teman-temannya. Yang kedua, apa dampak dari kebiasaan tersebut? Yang taruh di tangan. Dampak akibat. Apa akibat dari kebiasaan tersebut? Kalau mereka tidak menjaga kebersihan, apa yang terjadi di sekolah? Akan terjadi lingkungan yang kotor. Ya. Lingkungan sekolah menjadi kotor. Lingkungan sekolah menjadi kotor. Yang lain? Iya. Akan kita akan menjadi Sakit, kaget. lingkungan akan bisa tidak nyaman ditempati. Iya, lingkungan sekolah tidak nyaman ditempati. Bagus ya. Yang terakhir, apa solusi yang bisa dilakukan bersama? Apa solusinya? Bergotong royong mengutip sampah. Bergotong royong mengutip sampah. Apa nak? Hanifah. Ayo. Mengutip sampah di halaman. Iya, mengambil sampah, mengutip sampah yang ada di halaman. Tutup biar dimasukkan ke tempat sampah. Biar sekolahnya kelihatan bersih. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang tiga ini, Miss bisa tahu seberapa pengetahuan kamu tentang pembelajaran kita hari ini. Baik. Setelah pembelajaran ini, seperti yang dikatakan di awal, kita akan adakan project untuk mengajak teman-teman kita di sekolah ini untuk menjaga kebersihan. Nah, project yang kita lakukan adalah membuat poster. Iya, poster apa? Poster yang mencerminkan tentang Sampahku tanggung jawabku. contohnya. Ya, ini contohnya. Contoh posternya ini ada gambar tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Contoh yang kedua, sama. Iya, buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan. Yang ketiga, ini ada gambar bumi ya. Ada gambar tempat sampah. Buang di sini maksudnya, buang di tempat sampah. Buang sampah pada tempat yang benar. Menjaga bumi kita tetap bersih. Inilah contoh-contoh poster. Miss kasih waktu 5 menit, kamu pikirkan poster apa yang akan kamu buat. Per kelompok ya. Satu kelompok ada berapa ini? 3 orang. Berarti 3 orangnya sama-sama mikir. Oh iya, kita bikin poster ini aja yuk, kita tempel di sini. Oh, kita bikin poster ini aja yuk, biar kita buat di sini gitu. Bisa ya? 5 menit. Tuliskan di bukumu apa rencana proyek yang akan kamu buat dan bagaimana gambarnya. Bisa? Udah ditulis? Udah terpikirkan? Oke, ini Miss kasih lembaran ya. Miss kasih lembarannya 2 per kelompok. Jadi kamu bisa pakai satu sebagai sele-sele. Bisa ya? Nah, Miss mau gambarnya yang cantik, rapi, bersih dan berwarna. Kalau nggak ada pewarna nggak masalah, asal cantik dan rapi. Itu lah Miss. Iya, satu sebagai sele-sele. Satu lagi untuk gambarnya. Skip aja. Ayo mulai menggambar. Udah? Mana pensilnya? Mana pensilnya? Iya, boleh. Coret aja. Semangat. Mana gambarnya udah? Ayo. Udah
biar dapat membedakan sampah. Iya, betul. Nah, di sini juga ada tulisannya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Bersih itu indah. Bagus ya? Approve nggak ini? Approve. Ya, give plus untuk temannya. Kita tunjukkan dulu posternya masing-masing ya. Tunjukkan dulu, angkat dulu posternya masing-masing. Yang mana jadi posternya? Oke, kelompok satu tentang apa itu? Buanglah Sampah pada tempatnya. ini yang apa ini? Wujudkan sekolah apa itu? Sekolah bersih. Iya, yang ini apa ini? Tentang apa? Tentang apa? Jagalah kebersihan. Yang di belakang tentang apa? Oh, sekolah juga, gambar sekolah ya, Nan? Iya, bagus sekali. Nanti itu akan kita tempel di tiap-tiap tempat sampah yang ada di sekolah kita. Bisa ya? Baik, Nan. Sampai sinilah pembelajaran kita hari ini. Dirapikan dulu mejanya. Rapikan dulu mejanya semua udah, pewarnanya disimpan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat tarik kesimpulan. Apa kesimpulan yang pertama? Ada yang tahu apa kesimpulan yang pertama? Pengertian tentang permasalahan sosial. Salah satu contohnya apa? Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Baru apa lagi tadi? Dampak-dampaknya dapat menyebabkan sekolah menjadi kotor, terserang penyakit siswa-siswanya kalau banyak sampah. Ketiga tadi apa? Peran siswa dalam menjaga kebersihan. Bisa diingat pembelajaran kita hari ini? Bisa? Baiklah. Berhubung jam kita juga udah habis, coba simpan bukunya semua ke kelas. Sudah? Ini? Sudah? Iya. Nah, sebelum kita pulang, ada pertanyaan hari ini? Ada pertanyaan hari ini? Paham? Baiklah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa supaya kita sehat semuanya sampai rumah masing-masing. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo Simon.